Agresi perang di Timur Tengah dimulai. Terbaru, Iran mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-35 Israel saat menyusup ke zona barat. Mengutip Tasnim pada 15 Juni, kabar ini diumumkan oleh pihak Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran pada Sabtu 14 Juni 2025. Dalam pengumumannya dilaporkan bahwa unit Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran menembak jatuh jet tempur F-35 milik rezim Zionis di langit Iran Barat. Laporan menunjukkan bahwa pilot jet tempur yang menyusup itu telah keluar, tapi hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Menurut pembaharuan terakhir, kini Iran telah menembak jatuh total 10 jet tempur Israel dalam kurun waktu 1 jam. Informasi itu disampaikan oleh Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Qatam Al-Anbiya Sabtu 14 Juni 2025. Itu merupakan pengumuman ketiga di mana Iran mengklaim menembak jatuh jet tempur Israel yang melakukan agresi ke wilayah negaranya. Drone bunuh diri Arash milik Iran gempur Israel bertubi-tubi sejak Sabtu 14 Juni pagi. Ibasnya sistem pertahanan udara berlapis rezim Zionis tertembus dan zona strategis Israel dilaporkan meledak. Mengutip Tasnim pada 15 Juni, kabar ini dilaporkan oleh pihak Iran pada Sabtu 14 Juni 2025 waktu setempat. Diketahui drone Arash memiliki jangkauan 2000 km. Peluncuran drone itu termasuk dalam serangkaian rudal balistik ke sasaran Israel selama operasi Janji Sejati 3. Dentumannya tak hanya mengguncang permukiman saja, tetapi juga menghancurkan klaim keunggulan militer rezim Zionis. Iran tak perlu pasukan darat dan cukup satu pesan, yaitu kami bisa menyentuh jantungmu kapan saja. Dan kali ini pesan itu disampaikan lewat nyawa besi yang meledak tanpa ragu dan tanpa kembali. Potensi perang besar-besaran terjadi di Timur Tengah. Iran dan Israel dilaporkan saling balas serangan dengan luncuran rentetan rudal berisi bom. Mengutip Tribun News pada 15 Juni, hal ini dilaporkan oleh radio militer Israel pada Sabtu 14 Juni 2025 malam. Bahkan dengan ketegangan yang terus meningkat dan kedua negara sudah saling menyatakan kesiapan untuk serangan lanjutan, dunia menahan napas menghadapi potensi lebih luas di Timur Tengah. Sehingga ketegangan di Timur Tengah kini benar-benar memuncak, mengingat Israel dan Iran saling membalas serangan dengan luncuran rudal besar-besaran. Serangan itu disebut mirip dengan rentetan rudal balasan yang diluncurkan Iran ke Israel pada Jumat 13 Juni malam sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, televisi pemerintah Iran mengabarkan sistem pertahanan udara mereka telah aktif menembak di 3 kota besar, termasuk Khorramabad, Kermanshah, dan Tabriz. Tayangan dari Tabriz memperlihatkan asap hitam membumbung di udara, mengindikasikan bahwa serangan udara Israel kemungkinan telah dimulai kembali. Sementara itu, seorang pejabat militer Israel yang berbicara tanpa menyebut nama sesuai protokol menegaskan bahwa militer siap melakukan serangan tambahan ke wilayah Iran, menekankan bahwa serangan ini masih belum berakhir. Puluhan rudal Iran hancurkan fasilitas strategis Israel di Haifa. Sirene serangan udara dilaporkan berbunyi dan warga diinstruksikan untuk tetap berada di tempat perlindungan. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Juni dari video yang beredar di media sosial, rudal Iran terlihat menghantam keras wilayah Haifa. Diklaim dalam video yang dirilis militer Iran bahwa rudal hipersonik mereka telah meluluh lantakkan situs vital Israel di Haifa. Adapun serangan Iran ke Haifa itu terjadi sejak Sabtu 14 Juni hingga Minggu 15 Juni dini hari. Pasukan Dirgantara IRGC mengklaim telah menggunakan rudal dan drone Imad, Badr, dan Khaibar khusus dalam serangan terbarunya terhadap Tel Aviv dan Haifa. Serangan itu termasuk dalam gelombang serangan sebagai bagian dari operasi Janji Sejati 3. Sementara itu, media Israel mengonfirmasi bahwa rudal Iran menargetkan fasilitas vital di Haifa, di mana ledakan keras terdengar di seluruh kota setelah beberapa roket menghantam. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di berbagai fasilitas di Haifa termasuk kilang minyak. Sirene juga diaktifkan di wilayah Karyot di utara kota serta di distrik selatannya, juga termasuk di Al-Nasirah dan daerah sekitarnya, termasuk juga Afula, Al-Jalil Atas, dan Al-Jalil Barat.
Pemimpin Ansarallah Yaman Syayed Abdul Malik Al-Houthi mendeklarasikan perang terbuka, menyatakan akan mendukung Iran melawan Israel, sekaligus mengklaim bahwa kemenangan Iran nantinya akan menguntungkan Palestina. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Juni, hal ini diumumkan oleh Al-Houthi dalam pidatonya pada Sabtu 14 Juni 2025. Lebih tepatnya, Al-Houthi mendukung tindakan Iran terhadap Israel, menyebutnya sebagai dorongan bagi Palestina dan kawasan sekaligus mengutuk agresi Israel. Al-Houthi menegaskan kembali bahwa angkatan bersenjata Yaman akan terus mendukung Gaza dan rakyat Palestina. Terkhusus mengumumkan bahwa Houthi Yaman akan melancarkan perang terbuka melawan pendudukan Israel. Juga menyatakan dukungan Yaman terhadap operasi Janji Sejati 3 Iran terhadap Israel. Menegaskan bahwa sana berdiri dalam solidaritas penuh sejauh kemampuan yang dimilikinya. Dengan begitu menekankan bahwa keberhasilan Iran dalam konfrontasi yang sedang berlangsung dengan Israel akan menguntungkan perjuangan Palestina dan seluruh kawasan. Inggris dilaporkan telah mulai memindahkan jet tempur dan mengerahkan pasukan ke Timur Tengah. Muncul pertanyaan, apakah Inggris akan ikut terjun ke zona perang membela Israel? Mengutip Al-Mayadin pada 15 Juni, pengumuman pengerahan jet itu diutarakan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat menuju KTT G7 di Kanada. Lebih tepatnya diumumkan oleh Starmer bahwa Inggris sedang memindahkan aset ke kawasan tersebut termasuk jet tempur dan mengklaim tujuannya untuk dukungan darurat di kawasan tersebut. Lebih lanjut, Starmer menegaskan kembali seruan untuk deeskalasi, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan dukungan militer untuk Israel. Starmer tegas menyatakan bahwa pihaknya akan selalu membuat keputusan yang tepat untuk Inggris. Saat ditanya soal kemungkinan Inggris terlibat melawan rudal atau drone Iran, Starmer enggan merinci. Ia hanya menyebut keputusan itu bersifat operasional dan situasi masih berkembang. Sementara itu, Downing Street mengonfirmasi bahwa langkah Inggris tersebut mencakup jet cepat tambahan dan pesawat pengisian bahan bakar. Adapun persiapan dilaporkan telah dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025. Pembuktian atas dikibarkannya bendera merah di Iran. Militer telah meluncurkan rentetan serangan rudal ke wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 15 Juni, pengibaran bendera merah yang diklaim sebagai simbol balas dendam telah dikibarkan sejak Jumat 13 Juni 2025. Lokasi pusat pengibaran berada di Masjid Jamkaran di kota suci Qom, Teheran. Sebagai informasi, dalam tradisi Syiah, bendera ini melambangkan darah yang ditumpahkan secara tidak adil dan menjadi seruan untuk pembalasan. Diketahui, pemicu pengibaran bendera merah bukan tak lain karena serangan Israel yang dimasukkan dalam operasi Rising Lion, di mana serangan udaranya menyasar lebih dari 350 sasaran di seluruh Iran dan itu termasuk fasilitas nuklir dan situs militer. Dengan begitu, pembuktian dari dikibarkannya bendera merah akhirnya dilaksanakan. Sejak Jumat 13 Juni malam, Iran telah mulai membalas serangan Israel dengan meluncurkan ratusan drone ke wilayah Israel. Lebih lanjut, setelahnya, Iran mengumumkan bahwa militernya telah memulai operasi Janji Sejati 3, di mana serangan Iran menyasar berbagai fasilitas vital Israel di berbagai wilayah, termasuk infrastruktur energi. Bahkan imbas serangan balasan Iran itu sudah ditemukan pula 3 korban jiwa, puluhan lainnya cedera hingga kritis. Dengan begitu, atas pembuktian dari dikibarkannya bendera merah Iran, Israel mengumumkan bahwa negaranya telah memberlakukan status darurat sejak Jumat 13 Juni malam waktu setempat.